warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada subuh ini kita kembali bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Allah berfirman, aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghasaqil lail. Wajib kalian mendirikan sholat setelah tergelincirnya matahari dan gelapnya malam. Wa Qur'anal fajar, dirikanlah sholat subuh, sholat fajar. Ini sholat subuh juga disebut dengan sholat fajar. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Di ayat ini Allah ulang subuh itu 2 kali. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri. Kata Wahba Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir, bisa saja Allah membuat inna Qur'anal fajri innahu kana masyhuda. Tapi Allah ulang 2 kali. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kata ulama tafsir, diulang 2 kali dalam ayat ini tentang sholat subuh, itu menandakan betapa pentingnya sholat subuh tadi. Dan sholat subuh itu disaksikan oleh 2 malaikat. Malaikat yang sip malam dan malaikat yang sip siang. Jadi rupanya malaikat ini ganti sip. Di subuh itu yang bagian malam menengok Bapak Ibu sholat, yang sip siang juga menengok. Jadi ternyata sholat subuh itu ada malaikat yang dekat dengan kita. Kalau sudah malaikat yang duduk bersama kita, itu pertanda bahwa tempat itu diberkahi oleh Allah. Pak, Bu, selama ini mana yang lebih banyak duduk bersama kita? Syaitan atau malaikat? Antara setan. Nah, sholat subuh ini kesempatan malaikat duduk bersama kita. Dan nanti kalau kita duduk di majelis taklim sampai nanti sholat suruk, maka Allah akan berikan pahala dengan pahala umroh, sama dengan nilai pahala orang yang melaksanakan umroh, nilai kualitasnya. Insya Allah kita diberikan oleh Allah pahala yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya setiap Sabtu kedua setiap bulan masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan kajian hukum keluarga Islam. Saya telah buat silabus sebanyak 10 kali tatap muka sebagaimana yang diberikan oleh Ustadz Imam kita, Imam Kabir kita. Nah, sekarang Sabtu 11 Mei 2024, ya, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah. Hari ini 2 Zulkaidah. Judul kita adalah prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam dalam rangka mempertahankan rumah tangga. Jadi ada prinsip-prinsip azas ya. Sabtu 8 Juni 2024 kita akan bahas tentang bentuk-bentuk izin dan dispensasi perkawinan dalam praktek masyarakat kita. Anak-anak yang belum cukup umur, apa hukumnya kalau Bapak Ibu menikahkan anak-anak yang masih di bawah umur?
bagaimana hukum-hukum fikih mengatur, dan bagaimana pula undang-undang positif di Indonesia mengatur. Yang ketiga nanti hari Sabtu 13 Juli 2024 kita akan melihat bagaimana bentuk pencegahan dan pembatalan perkawinan. Ini bukan perceraian, tidak. Tapi perkawinan yang dicegah dan yang dibatalkan beda dengan perceraian. Beda. Nanti kita akan bahas. Kemudian Sabtu 10 Agustus 2024 ada macam-macam perempuan yang haram kita menikah dengannya tapi sifatnya sementara. Dia disebut dalam kitab fikih muaqqatah. Termasuk nanti beberapa urutan perempuan-perempuan yang menikah dengan itu haramnya sementara, tidak muabbad, tidak selama-lama, dan kaitannya dengan warisnya. Sabtu 12 Oktober 2024 kita akan bahas tentang fenomena perceraian dalam bentuk khulu. Apa itu khulu, Ustadz? Nanti kita bahas pada waktunya, yakni bulan Oktober. Jauh lagi tuh. Kemudian yang ketujuh, Sabtu tanggal 9 November 2024 kita akan bahas perjanjian perkawinan dan pengaruhnya terhadap harta dalam rumah tangga. Ini juga penting. Sabtu 14 Desember 2024 kita akan membahas tentang mendetailkan hak-hak dan kewajiban istri dan suami dalam rumah tangga terkait dengan banyaknya problematika rumah tangga yang tidak bisa memisahkan mana posisi suami dan mana posisi kewajiban istri dalam rumah tangga. Yang kesembilan, Sabtu 11 Januari 2024 akibat-akibat dari putusnya perkawinan, baik akibat cerai hidup, akibat kematian, dan akibat penjatuhan tolak dari suami. Yang ke-10, Sabtu 8 Februari 2024 kita akan bahas ada anak dalam rumah tangga itu ada disebut nanti anak sah, anak angkat, anak zina, dan anak subhat. Nanti ada 4 macam. Yang ke-11 bulan Maret UAS, ujian akhir semester. Sabtu Ramadan kita lagi. Awas, dapat saja materi ini luar biasa ini. Sudah selesai. Kalau ini di kelas, ini 3 SKS. Masuk jam 7, kolu jam 10 kurang seperempat. Bapak masuk jam 5.25, keluar jam 6 seperempat. 40 menit selesai gitu ya. Nah, tapi biarlah nanti insya Allah saya akan sampaikan materi ini yang sifatnya lebih umum sehingga nanti tidak terlalu tekstual, tapi kita akan banyak kepada contoh-contoh. Nah, kita mulai pertemuan pertama dulu ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembentukan rumah tangga yang bahagia yang Bapak Ibu alami harus didasari pada azas-azas perkawinan hukum Islam yang tepat. Itu mustahil rumah tangga yang bahagia itu diawali dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip. Jadi kalau ada orang ingin membangun rumah tangga, tetapi ketika membangun rumah tangga tadi tidak diikuti aturan-aturan yang ada, dan dia mengatakan ingin bahagia, itu bohong aja tuh. Itu bohong aja. Ada orang ingin membangun rumah tangga itu bahagia. Bahagia tuh Pak maknanya hati plong. Hati tidak ada yang ditutup-tutupi. Perasaan tidak ada yang terbatas. Bertemu dengan orang siapapun plong. Jadi kalau ada orang nikah sirih ingin bahagia itu tidak ada. Macam mana mau bahagia? Ketemu orang saja takut, ya apa enggak? Enggak bisa. Mbak
berarti prinsip rumah tangga tidak terjadi. Nah, sekarang apa saja prinsip-prinsip dalam rumah tangga supaya bahagia? Satu, ada prinsip azas personalitas keislaman. Maknanya apa? Masing-masing suami istri ini seagama. Yang laki-laki Islam, yang perempuan Islam. Kalau dia mengatakan bahwa kami saling jatuh cinta, kami diikat oleh suka sama suka, walaupun kami ini beda agama, maka kami akan bisa bahagia. Tidak. Maka, Bapak Ibu sekalian, prinsip sama-sama beragama Islam itu adalah prinsip perkawinan dalam rumah tangga Muslim. Terus nanti bapak-bapak, ibu-ibu tanya, Ustadz, kok ada orang bisa nikah beda agama? Apa yang terjadi? Kalau orang ini nikahnya beda agama, entah laki-lakinya yang Muslim, entah perempuannya yang Muslim, yang satunya non-Muslim, pasti nanti pernikahannya tidak sesuai dengan hukum Islam. Kemana dia menikahnya? Dia akan mendapatkan legalitas formal saja di catatan sipil. Kenapa catatan sipil mau menikahkan padahal orang ini beda agama? Yang diketahui sebagian adalah orang yang beda agama ini kemudian memasukkan permohonan ke pengadilan negeri, garis miring peradilan umum. Peradilan umum namanya saja umum. Tidak boleh menolak apapun perkara yang masuk sepanjang tidak menjadi kewenangan pengadilan agama, tun dan militer, 3 pengadilan lainnya. Seperti orang mengajukan ditetapkan nikah beda agama, masuk ke pengadilan umum negeri, oleh pengadilan umum diproses, dibuat sidang-sidang majelis hakim, oleh hakim diputus kalau mereka boleh menikah. Karena ini keputusan pengadilan, siapa yang berani menolak? Betul apa tidak? Itu hukum yang berlaku, suka tidak suka. Menikahlah mereka di catatan sipil. Apa yang terjadi secara formal kenegaraan, mereka memang akan diakui oleh administrasi suami istri. Kakaknya, akta, anak kalau mereka anak lahir, surat nikah, mengurus paspor, mengurus gerbang dan segala macam, di sisi kenegaraan dia diakui. Tapi hati-hati, secara agama mereka tidak sah. Bapak Ibu sekalian, kalau umurnya masih 27, 230, 35 sampai 40, badan masih kokoh, badan masih sehat. Rumah tangga bisa diisi dengan entah ekonomi yang kuat. Kata pepatah, kalau jatuh cinta itu butuh perasaan. Nah, itu kata orang. Jatuh cinta itu butuh perasaan. Mempertahankan cinta itu butuh pendapatan. Nah, itu dia. Kalau pendapatannya masih bagus, oke. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak bisa dibohongi. Seiring dengan bertambahnya umur, 45, 50, 60, kehadiran Allah Tuhan itu lebih kokoh di hati kita daripada aturan. Lama-kelamaan akan terasa perbedaan yang sangat tajam. Betul apa tidak? Nah, maka kita melihat orang-orang yang menikah beda agama itu, ternyata kita perhatikan di ujung akhir dari pernikahannya mereka bercerai. Kenapa? Tidak bisa dibangun rumah tangga kalau tidak dibangun atas dasar akidah dan tauhid yang sama. Kadang-kadang orang-orang yang sudah lama menikah, kadang-kadang dia berbakti kepada suaminya itu atas dasar bahwa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, azas perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia itu adalah azas kesukarelaan. Apa nih azas kesukarelaan? Yaitu azas sama-sama redha dan setuju.
Bu, oh bu, ibu dulu menikah dengan suami sekarang redo apa enggak? Enggak kok saya tengok redo. Redo, alhamdulillah. Saya dulu kan ada yang 30 tahun, ada yang 27 tahun. Setelah 30 tahun ibu menikah, saya tanya sekarang. Sekarang masih redo apa tidak? Oh, entahlah, harus redo untuk selama-lamanya. Ada ayat yang dibaca oleh Pak Imam kita tadi. Jannatu adnin. Besok di hari kiamat ada namanya surga adnin. Yadkhulunaha, akan masuk ke dalam surga ini waman soleha, orang-orang soleh, min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Ini namanya surga keluarga. Maka ada judul ke surga bersama keluarga. Karena ada di surga itu Allah akan kumpulkan kita satu surga. Ada ayah ibu kita, ada istri, ada anak cucu berkumpul, minantu berkumpul di surga tadi. Dan mudah-mudahan besok kita Allah kumpulkan satu keluarga di surga. Amin. Nah, begitu saya sampaikan ayat ini, ada bapak-bapak yang angkat tangan. Ustaz, boleh bertanya? Boleh Pak. Tapi Ustaz jawabnya jujur Ustaz. Selama ini pernah saya merekayasa jawaban. Apa maksud Bapak nih? Lama Pak berputar-putar. Ustaz tadi menyampaikan besok di surga awak dikumpulkan bersama keluarga. Ya, ada ayah, ibu, ada istri. Nah, tentang istri Ustaz. Jadi besok tuh Allah kumpulkan kita dengan istri. Maksudnya istri yang sekarang atau yang baru tuh Ustaz? Bapak ini nampaknya ada, tidak mau dengan istri sekarang dia, saya tengok. Mungkin kayaknya sudah tersiksa. Mungkin bapak ini nanti kalau di alam kubur tidak disiksa oleh Allah lagi. Kenapa? Di dunia sudah tersiksa dia. Saya jawab, Pak, besok di surga antara kita suami istri itu tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi perselisihan. Semua yang sifat-sifat penyakit hati yang ada di dunia ini, di surga itu tidak ada lagi. Dan istri bapak sekarang itu akan dibuat oleh Allah secantik bidadari. Kalau begitu ya Ustaz, tidak apa-apa. Memanglah. Apakah kita dalam hidup ini tidak ada berselisih? Saya tanya bapak-bapak, ada enggak orang dalam rumah tangga tidak pernah berselisih sama sekali suami istri? Ada apa tidak? Pasti ada pertengkaran. Kalau bapak ibu tanya saya, Ustadz pernah bertengkar suami istri? Pernah lah. Kalau setahun nak bertengkar, kata istri, bang, dah lama awak nak bertengkar ya bang, ayalah. Masuk pagi bertengkar ini. Karena memang itulah kehidupan, kita memiliki masing-masing kekurangan. Nah, keredoan. Terus kalian, ini penting ini penting. Azas, redo, dan sukarela. Jadi tidak bisa perkawinan itu dipaksa. Kalau apa prinsip keredoan dari awal, ya itu harus diketahui. Kalau ada orang yang dari awal redo kalau suaminya pejaka, bujangan, konsekuensinya apa? Dia mesti redo tidak mapan. Mana ada orang bujangan awal-awal mapan, rumah sewa, sepeda motor kredit, kan itu awalnya tidak mapan. Kalau ada orang menikah dengan seorang duda, mapan duda nih karena meninggal istrinya, tapi konsekuensinya mesti redo dengan anak-anak dan masa lalunya. Dibawanya lah perempuan ini ke rumah duda tadi, pas nyuci kain, masak nasi, apa kata duda? Dulu mandiang istri saya tidak seperti ini cara masaknya. Harus redo seperti itu. Tidak boleh perempuan ini datang-datang ke rumah ibunya komplain, Bu, dibanding-bandingkannya saya dengan mantan istrinya. Tidak boleh komplain, pasti ada itu. Betul apa tidak? Copeknya betul belakang. Belum tahu lah ya.
Apalagi yang terjadi kalau ada orang ingin menikah dengan yang ganteng. Nah, ganteng. Apa konsekuensinya? Mesti rela nanti ada perempuan yang menggodanya. Atau istrinya, bang antarkan laundry, antarkan kain ke tempat laundry bang. Yuk, udah keluar suaminya dari pagar. Oh tunggu bang. Apalagi biar saya aja yang antar. Aku nak pernah abang, nanti abang digoda etek laundry nanti. Macam-macam pula nih apanya suami istri. Saya kalau di Majelis Ulama Indonesia ini Pak, puas saya menyelesaikan konflik-konflik seperti itu. Kalau Mbak Ibu dapat suami yang kaya raya, awak hidup sederhana, dapat suami yang kaya raya Pak, konsekuensinya ada juga, mesti redho nanti direndahkan oleh keluarga besarnya. Oleh suami kita tidak ada masalah, tapi oleh adik-beradiknya dianggap remeh. Betul apa tidak? Menikah dengan ini adik-beradik 7 orang, menikah dengan kakak perempuannya yang paling besar. Apa konsekuensinya? Oh, urus adik-adik aja. Itu konsekuensi. Tidak ada yang tidak punya konsekuensi. Menikah dengan yang berbaju dinas, entah coklat, entah hijau bajunya, apa konsekuensinya? Rela ditinggalkan sebulan, 2 bulan, operasi di Papua, operasi di mana-mana. Itu konsekuensi semuanya. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu prinsip. Nah, termasuk juga nanti konsekuensi akibat perkawinan. Apa itu? Kalau ada seorang memiliki aset yang banyak, apakah dia masih gadis atau seorang duda? Apa nama? Janda ya. Dia pernah menikah dengan seorang laki-laki sebelumnya. Kemudian dia tidak punya anak kandung. Kemudian dia punya aset. Aset itu boleh jadi ada rumah, boleh jadi ada sedikit aset tanah, boleh jadi sedikit ada properti lah, seperti umpamanya ruko, entah pergudangan. Kemudian dia punya emas, logam mulia dan duit-duit cash. Ternyata fantastis juga ini ibu, ketika dinominalkan, rupiahkan semua asetnya, dari hasil laporan kekayaannya bisa saja ternyata 4M. Oh, fantastis. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ini ibu dapatlah dia calon suami. Alhamdulillah. Ada prinsip keredoan dan kerelaan. Apa itu prinsip keredoan dan kerelaan? Begitu nanti terjadi akad nikah antara mereka berdua, konsekuensi dari akad nikah itu kedua belah pihak akan saling mewarisi. Otomatis, karena dalam kajian kita yang berlalu, sebab-sebab terjadinya saling mewarisi itu pertama karena faktor akad nikah. Jadi akad nikah itu mengakibatkan orang saling mewarisi. Yang kedua akibat nasab. Karena faktor nasab, kandung, ya, hubungan kandung, nanti akan sebab saling waris mewarisi. Nah, apa yang terjadi bila dalam perjalanan akad nikah perkawinan tadi, yang perempuan ini wafat meninggal dunia dan dia tidak punya anak kandung, baik anak kandung itu muncul dari suaminya yang sekarang, ya, atau anak kandung itu dia dapatkan dari suaminya yang lama, ternyata anaknya 0. Apa yang terjadi? Begitu perempuan ini meninggal dunia, maka suka tidak suka, dari 4 miliar aset yang dimiliki oleh ibu ini,
50%-nya akan jadi milik suami itu. 2M. Itu suka tidak suka konsekuensi dari perkawinan. Nah, kalau nanti ada orang mengatakan saya mau menikah dengan abang, tapi tidak mau mewarisi. Kalau saya wafat nanti warisan saya kayak kemenakan. Warisan saya itu tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Maka ada apa? Ada semacam hitungannya itu seperti ini dia. Hitungannya mayit wafat nanti ke bawah anaknya kosong, ke atas ibu ayahnya kosong. Arti kosong tuh dia tidak ada ya, tidak punya, ke bawah tidak punya. Nanti begitu dia menikah dengan seorang suami, maka 50%, kita menyebutnya setengah, itu milik suami. Yang setengah lagi kemana Ustadz? Nanti akan pergi ke saudara kandung dari istri yang wafat. Jadi ibu, bapak, kalau kita punya saudara kandung yang tidak memiliki anak, dan ayah ibu kita tidak ada lagi, maka bapak sebagai saudara kandung itu menjadi ahli waris. Ya. Tetapi kalau saudara kandung yang wafat ini punya anak, tahu dirilah kita. Oh, saya punya saudara kandung, asetnya kalau dihitung 4 miliar. Datanglah bapak ke rumahnya ketika dia sudah wafat. Dan ternyata dia punya anak kandung. Bapak sebagai saudara kandung coret, tidak jadi ahli waris. Tidak jadi ahli waris. Dia namanya terhijab menjadi ahli waris. Dan itu jelas. Tapi tidak pun demikian, Bapak Ibu sekalian, anak kandung mayit, kemenakan-kemenakan tadi, ada etika, ada akhlak yang diatur dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 8. Walaupun nanti om-om, tante-tante, ete-ete atau pakcik-pakciknya ini tidak jadi ahli waris, tapi kemenakan itu disunatkan untuk bisa memberi sejumlah yang diikhlaskan oleh ahli waris. Jadi kemenakannya ini datanglah ke omnya tadi, om, tante, apa nak, ibu kami kan sudah wafat, adalah meninggalkan harta sekitar 4 miliar. Jadi tante, om, karena kami adik-beradik kandung hadir, tentu om dengan tante tidak jadi ahli waris. Tapi tidak pun begitu tante, tanda putih hati, berlapang dada, apapun nanti tentu ke tante juga kami mengadu, ke om juga kami mengadu. Ini tante, om, kami amplopkan 20 juta. Ini buat om, buat pakcik. Ini buat etek 20 juta. Etek kamu yang di itu sudah kamu bagi? Belum tante, nih sudah kami amplopkan, sudah tempat tante ke situ kami lagi 20. Ternyata mereka adik-beradik 6 orang, 120 juta dibagilah. Tanda putih hati kemenakan ke om dan tantenya meskipun tidak jadi ahli waris. Itu disebut di dalam surah An-Nisa ayat 8. Pertanyaan saya ke Bapak Ibu, layado kemenakan macam tuh? Ada apa enggak? Sebanyak-banyaknya bi ado, sebanyak-banyaknya bi enggak ada.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu diatur, ya, itu diatur. Jadi Bapak Ibu, ada satu hal yang dalam masyarakat kita luruskan ya. Masyarakat kita ini mengukur orang sukses itu banyak duit. Iya apa enggak? Jadi kalaulah banyak PT-nya, rumah godang, mobilnya mancak, asetnya banyak, asal pulang kampung tahun kau pakai Fortuner, tahun depan pakai Pajero, oh kau baru orang sukses. Itu salah apa betul itu? Orang sukses itu ada orang bisa memberikan sebanyak-banyaknya manfaat bagi orang, itu orang sukses. Jadi ukurannya sebenarnya bukan uang sebenarnya. Walaupun dia bukan orang kaya, tidak banyak duit, dia terbatas, tapi kehidupannya itu bisa memberikan manfaat bagi orang dan memiliki manfaat yang banyak. Itu sebenarnya orang sukses. Tapi kita mengukurnya itu materi. Kalau ibu ukur sukses itu materi, berarti Rasulullah tidak sukses karena duitnya tidak banyak. Ulama-ulama besar kita tidak sukses karena duitnya tidak banyak. Ya. Nah, kita lanjut Bapak sekalian. Nah, pertama tadi rumah tangga bahagia itu konsepnya adalah prinsip keislaman. Kedua, sama-sama ada kerelaan dan persetujuan. Ketiga, ada kebebasan mencari pasangan. Kebebasan mencari pasangan ini maknanya adalah bahwa Islam memberikan masing-masing orang itu untuk memilih pasangannya. Dan kita disebut pasangan kalau dia laki-laki perempuan. Jadi kalau kita beli trompa, Bu, Pak, itu ada nggak orang beli trompa kanan aja kedua-duanya? Atau beli trompa kiri aja dua-duanya? Dia pasti ada yang kanan, ada yang kiri, bukti itu sepasang. Kalau ada orang menikah, Pak, jantan dua-dua. Atau ada orang menikah perempuan dua-dua. Itu enggak berpasangan. Disebut berpasangan karena dia dua. Maka disebut dia berpasangan ada laki-laki, ada perempuan. Itu prinsip berpasangan. Kemudian kita lanjutkan karena faktor waktu. Selanjutnya prinsip mendapatkan rumah tangga bahagia itu adalah prinsip kemitraan suami istri. Apa yang disebut dengan kemitraan? Prinsip bahwa antara suami istri itu tidaklah hubungan antara bos dengan anak buah. Siapa bosnya? Suami. Siapa anak buahnya? Istri tidak. Sehebat-hebat suami, kalau tidak ditopang oleh istri yang hebat, suami tadi tidak akan hebat. Dan sehebat-hebatnya istri, kalau tidak ditopang oleh suami yang hebat, maka istri tidak bisa hebat. Mitra itu adalah satu hak dan kewajiban yang sama dalam rumah tangga. Jadi kalau ada suami mengatakan saya berjasa, tidak bisa. Bapak menjadi wali kota, sehebat-hebatnya bapak jadi wali kota, petantang petenteng, gagah segala macam, pergi ke kantor pakai mobil. Apa yang terjadi? Dia tidak mempedulikan supir, mempedulikan menghitung office boy, pegawai kantor yang tukang sapu. Coba kalau wali kota tadi tidak ada ajudan, tidak ada supir, tidak ada, pergi kantor buka pintu, tidak ada, menyapu, tidak ada. Jadi wali kota tidak orang ini? Tidak akan jadi wali kota dia. Siapa yang akan melayani? Tidak bisa. Jadi azas kemitraan. Sehingga antara suami istri perlu menghargai masing-masing. Tidak boleh pula seorang suami dengan kasar menyuruh-nyuruh istri seperti pembantu. Ada anak pipis. Umurnya 1 tahun lebih sedikit, baru pandai berjalan. Pipis di keramik. Biasanya air pipis ini lebih licin dari air biasa. Kalau melangkah anak sedikit terlentang, pecah pula anak. Kata si suami menyuruh istri, nak nampak kamu dulu, cepat, jatuh anak nanti, main-main juga lagi. Boleh nak nyuruh istri seperti itu?
Kalau dapat istri yang suka melawan, langsung naik sepada istri. Kan anak abang juga tuh mah. Kan bertengkar. Sekalian. Jadi azas kemitraan yang terjadi antara suami dan istri, mereka sejajar dalam arti suami menjadi kepala dalam rumah tangga, istri menjadi ibu dalam rumah tangga. Dan Al-Quran menyebutkan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, masing-masing suami dan istri memiliki kelebihan masing-masing. Ya kan? Nah, kelebihan masing-masing. Ini prinsip, ya, prinsip kemitraan. Terkadang Bapak Ibu, konflik suami istri itu terjadi dalam rumah tangga karena, nah ini kadang-kadang nih sebagian ibu-ibu lah umpamanya, ado isi hati awak nih, isi hati kita ini, kita tidak sampaikan ke orang lain, tapi kita ingin orang tuh mengerti isi hati kita. Ternyata dia tak ngerti, merajuklah lagi. Betul apa enggak? Itu kadang-kadang yang terjadi. Ya kan? Itu yang terjadi. Nah, kalau hidupnya kemitraan itu mesti menyampaikan sesuatu itu apa adanya, menyampaikan sesuai dengan yang diinginkan oleh masing-masing pasangan. Kita lanjut, azas dari prinsip rumah tangga bahagia itu adalah azas monogami terbuka. Apa nih makna monogami terbuka? Pada awalnya dalam kajian hukum keluarga Islam, prinsip dari perkawinan itu adalah satu orang istri. Itu pada prinsip awal, Pak. Prinsip awalnya adalah satu orang istri. Ada yang memahami fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Katanya pada dasarnya prinsip dari perkawinan itu 4 orang istri. Karena tidak sanggup 4 jadi 3. Karena tidak sanggup 3 jadi 2. Karena tidak sanggup 2 jadi 1. Jadi pada awalnya itu 4. Ada yang berpendapat itu, Pak. Pada awalnya itu 4. Tetapi dalam kajian hukum keluarga Islam, pada awalnya prinsip perkawinan itu 1 orang. Kalau ingin terbuka untuk yang kedua, ada syarat yang mesti dipenuhi oleh seorang suami. Kalau di negara tetangga kita Malaysia, kalau kita di Indonesia, kalau melakukan perkawinan kedua dan ketiga, itu ada form. Ada form ini mesti ditandatangan oleh istri, dan di form itu ada saya yang bertanda tangan di bawah ini nama istri dari Sanu, menyetujui suami saya menikah dengan. Di situ ada disebut siapa istri keduanya. Ada form. Pernah ibu nampak tuh? Enak kan pernah ibu nampak tuh. Kemudian ditandatangan bawahnya oleh istri. Dan atas dasar surat itulah sang suami pergi ke pengadilan. Kemudian nanti akan lakukan asesmen terhadap surat tadi betul apa enggak. Maka ibu hati-hati kalau tanda tangan. Iku ada suek penting macam tengok-tengok buka surat tu cek-cek bekok tanda tangan yang nak bawahnya. Ya kan? Nah, itu kalau di kita Pak di Indonesia. Kalau di Kuala Lumpur, Malaysia beda caranya. Bapak tidak perlu dulu izin istri. Langsung aja Pak ke pengadilan. Mengajukan permohonan untuk poligami. Istri tahu nak terserah. Nanti pengadilan yang menilai Bapak. Beda enggak tuh? Kalau di Indonesia dasarnya surat dari istri. Kalau di Malaysia tidak, sistemnya dirubah. Ya, pengadilan tanya Bapak, ini berapa gajinya? Berapa istri sekarang siapa namanya? Berapa gaji? Cocok nak ini untuk menikah yang kedua? Kalau cocok, pengadilan memutuskan, nanti hanya surat tembusan saja ke istri. Jadi suka tidak suka istrinya, kalau pengadilan sudah memutuskan, dia jalan.
Bapak ingin yang ala Indonesia apa ala Malaysia? Kan sama payah nih maunya dong. Jadi kalau yang ala Malaysia nanti diputuskan, ini Bapak berhak menikah. Ukurannya adalah pertama fisikis, kemampuan, kematangan jiwa, umur, dengan jumlah aset yang dimiliki, dan ada tabel-tabelnya Pak. Kalau menengok gaji-gaji apa kalau nampak Indonesia jauh-jauh masih jauh kan. Dan hati-hati ya, kepemilikan aset ala Indonesia dan ala Malaysia berbeda, tidak sama modelnya ya. Nah, itulah beberapa hal. Dan yang terakhir, ini memang materinya memang banyak nih. Ada namanya azas perkawinan untuk selama-lamanya. Ini penting ini. Menikah dengan azas sekali akad nikah untuk selama-lamanya. Tidak boleh dibatasi. Tidak boleh ada kalimat, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku si anu selama 8 semester. Aku terima nikah selama 8 semester. Tidak bisa. Tidak boleh dibuat dalam akad nikah itu waktu yang membatasi. Kalau dia dibatasi oleh waktu, nikahnya batal. Namanya nikah mut'ah. Aku nikahkan engkau dengan anak kandung itu selama 5 tahun ya, atau 10 tahun, itu tidak boleh. Bahkan menyatakan dalam akad nikah, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku seumur hidup. Menyatakan seumur hidup itu pun tidak boleh. Jadi tidak ada limit waktu dalam dalam prosesi akad nikah, karena prinsipnya adalah untuk selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka tanya jawab. Kalau memang ada pertanyaan, tapi jangan ditanya, Ustadz, mana yang lebih ringan, model Malaysia, model Indonesia, itu jangan tanya lagi, yang lain. Dipersilakan. Baik, ya. Bapak Ibu, di Pertanyaan. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Saya tertarik dengan yang itu yang belum masih dalam pikiran saya Ustadz. Jadi ini kasus sebenarnya, kasus bahwa seorang perempuan menikah, tidak punya anak, kemudian suaminya meninggal, tapi seluruh keluarga suaminya itu ridho dan ikhlas untuk harta itu kepada istri, kan begitu ya, keluarganya si laki-laki gitu ya. Pertanyaannya adalah, begitu nantinya ini masih ini sih, apa dalam artian tidak punya anak, kemudian orang tua juga sudah tidak ada lagi, maka tadi kan larinya ke saudara kandung. Kalau saudara kandung itu kan ada laki-laki dan perempuan dan juga ada yang sudah menikah. Itu bagaimana pembagiannya Ustaz? Mungkin itu Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi kalau nanti kan hartanya 4 miliar. Pak, harta 4 miliar yang saya contohkan tadi itu sudah harta pribadi seorang perempuan tadi setelah harta tadi sebelumnya sudah terbagi juga ke pihak keluarga sebelah suami. Jadi asal harta mereka bukan 4 miliar, mungkin saja 8 atau 10 miliar sebenarnya. Itu sudah milik dia pribadi. Nah, nanti bagaimana dengan setengah miliarnya lagi? Setengah miliar. 2 miliarnya lagi, itu nanti pergi ke saudara kandung dengan pembagian 2/1. Jadi kalau nanti ada laki-laki, kalau dia berempat, laki-laki 2, perempuan 2, berarti asal masalahnya 6. Nanti yang laki-laki dapat 2/6, yang perempuan dapat 1/6. Tetap dengan konsep 2/1. Nanti kalau ada saudara kandungnya itu yang sudah wafat, maka nanti ada anak kandung yang menjadi ahli waris pengganti bagi ayahnya yang sudah wafat. Itu sistemnya. Ya, cukup. Terima kasih. Ada yang lain? Nah, pas Bu. Ibu-ibu nak copet pulang aja nampak. Apakah karena menengok model Indonesia, model Malaysia tadi? Nah.
Tetap ya kan. Kalau memang tidak ada ibu sekalian, cukup. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebenarnya pada prinsip-prinsip perkawinan ini, seluruh yang dijelaskan oleh fikih itu tetap dalam rangka mencapai tujuan dari rumah tangga, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dicantumkan dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan kamu itu dari pasangan yang membuat kamu sakinah, tenang, di ketenangan. Bu, kalau orang sudah berkeluarga, yang istri punya suami atau suami punya istri, sejauh-jauhnya dia berjalan, sebanyak-banyaknya duit dia pergi, karena banyak duit berjalan ke Jogja, Jakarta, Bandung, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, ujung-ujungnya dia akan kembali ke rumah bersama. Betul apa enggak? Itu namanya keluarga. Dan yang namanya keluarga itu nanti al-jam'u. Nah, ini penting nih. Apa itu al-jam'u? Al-jam'u itu maknanya mengumpulkan. Jadi disebut rumah tangga karena dia berkumpul. Kalau ada rumah tangga yang tidak berkumpul, Pak, maka usahakan dia berkumpul. Saya satu hari tausiah di Bank BJB yang seberang Masjid Ar-Rahman tuh, Bank Jawa Barat tuh, dekat Asria Dumai, BJB. Sudah tausiah datang salah satu dari pegawai bank, laki-laki, Ustadz, saya orang bank, istri saya orang bank, istri saya di Tangerang, orang bank, Bank BJB juga di sini. Saya orang bank juga. Istrinya bukan orang BJB, bank lain. Saya di sini. Sudah berapa lama Bapak berpisah suami istri? Hampir ini masuk yang ke-8, Ustaz. Kapan Bapak pulang bertemu istri Tangerang? Sebulan paling-paling 2 kali. Saya nasihati. Kalau tidak Bapak berhenti, istri berhenti, Bapak mesti berkumpul. Sudah punya anak? Belum, Ustaz. Yang namanya perkawinan al-jam'u, berkumpul. Apa makna berkumpul? Rumah tangga yang normal itu adalah kalau bisa pagi suaminya pergi kerja atau istri, sore mereka sudah berkumpul. Itu namanya keluarga. Dan menikah itu bukan hanya mengumpulkan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengumpulkan 2 keluarga besar. Keluarga sebelah laki-laki dan keluarga sebelah istri. Dan nikah itu juga bukan hanya mengumpulkan orang laki-laki dewasa, perempuan dewasa dalam hubungan suami istri, tidak, tapi juga mengumpulkan ide, mengumpulkan cita-cita, mengumpulkan visi dan misi. Maka bapak dengan ibu yang dikumpulkan juga rencana dikumpulkan. Kalau ada orang di ujung perkawinan, cita-cita lah bercabang, pemikiran bercabang, ini sering akan terjadi perpisahan. Jadi al-jam'u itu maknanya mengumpulkan apapun yang ada pada suami istri menjadi satu dalam rumah tangga. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Ustaz, sudah cukup? Asas tadi ada yang berbahasa memilih pasangan. Barangkali tidak ada yang dimaksud dengan sekufu gimana? Sekufu. Ya, sekufu, kitab fikih memang menyebut sekufu. Sekufu itu kalau kita Indonesiakan itu serasi lah. Sekufu. Sekufu itu kalau dalam bahasa nenek mamak di kampung-kampung, kalau ada sapi yang gemuk mancai makan ke ladang, mencari makan ke rumput yang kebetulan rimbun dan subur, cocoklah. Ada sapi yang gemuk, yang datang sapi yang gemuk, kemudian yang menanti rumput yang kurus kering pula, nanti ikut pula sapi ini kurus.
Atau yang datang ini sapi yang kurus, yang menyambut rumput yang rumbun, dan ini alhamdulillah. Sekufu itu dimaknakan ada keserasian kedua belah pihak, sehingga dalam rumah tangga itu serasi. Contoh, ada gap yang terlalu jauh Pak antara suami dan istri. Suaminya ini orang berpendidikan, suaminya ini orang yang di dalam hari-harinya bergelut dengan keilmuan, mendapatkan istri yang tak tamat SD. Cocok apa enggak tuh? Kalau Allah Ta'ala, kalau itu bawa akad nikah, memang terjadi akad nikah. Tapi rumah tangga akan ada yang tidak sekufu, yang tidak serasi. Paham Pak ya? Jadi sekufu namanya. Rasulullah menganjurkan sekufu itu dalam makna ada keserasian, sehingga ketika mereka menikah, dalam rumah tangga tidak ada ketimpangan. Dapat istri seorang yang, makanya ini Pak, kalau artis orangnya artis pula pasangannya. Kalau dia orang santri, santri pula pasangannya. Kalau memang dia orang sifatnya orang dagang, kedagang pula dia. Untuk ada keserasian tadi. Ya. Kalau ini orang masoji, tentu dapat orang masoji. Kalau orang yang tinggal di pasar, tentu dapat orang yang di pasar. Maka akan seperti apa jodoh seseorang, nanti terkadang tergantung bagaimana akhlak dan pribadi orang. Seperti itulah jodoh yang akan dia dapatkan. Maka si A jodohnya akan cocok pula dengan karakternya. Dapatlah si A juga. Maka ibu-ibu dengan kondisi ibu sekarang, suami ibu sekarang lah cocoknya untuk ibu. Itulah kira-kira. Demikian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.